Selamat datang di video saya kali ini. Ini saya akan membahas tentang manajemen pembelajaran ABB. Nah, sebelum itu, ada nggak yang tahu nggak sih apa itu manajemen pembelajaran ABB? Nah, sebelum membahas manajemennya, saya akan memberitahu apa sih itu singkatan dari ABB. Nah, singkatan dari ABB adalah anak berkesulitan belajar. Nah, kalian pasti pernah melihat anak atau teman kita sendirilah, contohnya. Ikut video yang akan saya jelaskan pada buku manajemen pembelajaran ABB. Nah, dalam manajemen pembelajaran ada yang namanya urgensi manajemen pembelajaran. Dalam urgensi manajemen ada 4 poin penting yang harus kita ketahui. Nah, sebelum mengarah ke 4 poin, saya ingin memberikan suatu gambaran tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage atau berarti mengatur. Pengertian manajemen dikemukakan oleh Georg R. Tree. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan. Guru khusus yang mengajar untuk anak berkesulitan belajar harus memiliki keempat kompetensi seperti yang ada di layar. Guru harus menguasai kompetensi-kompetensi sebagai guru berarti telah menjadi guru yang profesional untuk mengajar pada anak berkesulitan belajar di kelas indus. Guru perlu menguasai konsep manajemen untuk menerapkan manajemen pembelajaran di kelas dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Dengan itu, pembelajaran di kelas bagi anak berkesulitan belajar dapat terjalan dengan baik tanpa harus tertinggal dengan siswa lain. Apa sih itu anak ABB? Nah, ini salah satu bentuk gambaran dan video singkat yang bisa kita dapatkan. Kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam membaca, dan kesulitan dalam matematika. Nah, pasti teman-teman yang menonton video ini pernah mengalami atau pernah melihat teman sendiri bahwa teman ini tidak bisa menulis, membaca, atau berhitung pada usia yang seharusnya mereka bisa melakukannya. Ada 2 poin penting yang menjadikan kata kunci dari konsep manajemen pembelajaran yang saya ingin bahas, yaitu yang pertama pemahaman dan yang kedua perencanaan. Selanjutnya video penjelasan. Pengertian manajemen pembelajaran dapat dirangkaikan dari pemahaman tentang manajemen dan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat ditarik rangkaian tersebut adalah bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang bertujuan pembelajaran dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Manajemen lebih kepada proses untuk mencapai tujuan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dalam mencapai tujuan terdiri dari perencanaan sampai kepada pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber-sumber yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Perencanaan, langkah dari manajemen yang berfungsi sebagai tahap pemberian pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang dikelola dengan baik akan mengarahkan pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Pengelolaan kelas, guru sebagai manajer berusaha menempatkan siswa sesuai dengan potensi dan posisinya, membentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran sebagai manajer, bahwa guru menjadi pemimpin di dalam kelas dalam mengambil keputusan tentang bentuk pembelajaran yang harus dilakukan bagi siswa. Pembelajaran kooperatif manajemen menekankan pada bentuk pengelolaan dan evaluasi guru terhadap siswa agar dapat mencerminkan situasi pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasi siswa untuk saling berinteraksi, pemahaman guru dalam mengelola kelas, mempengaruhi untuk meningkatkan kualitas siswa dan untuk memanajemenkan pembelajaran yang baik. Nah, adapun untuk itu keunggulan atau keuntungan pembelajaran kooperatif ada 6 poin.
Bisa saya singkat dengan huruf awalan B1, 3M, 1P, dan 1T. Maksud dari singkatan tersebut adalah B sebagai banyaknya kesempatan bertukar pikiran, M yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri siswa, yang kedua memperoleh pengetahuan, yang ketiga menghargai pendapat teman, dan P yaitu pembelajaran tidak monoton, contohnya bermain sambil belajar. T yaitu terjadi hubungan yang positif melalui kerjasama. Sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa berbagai tutor akademik untuk melayani TUTE. Nah, apa sih itu TUTE? TUTE yaitu siswa yang mendapatkan layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja yang tinggi yang dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademik maupun perilaku. Nah, tutor sebaya digunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan kesulitan dalam mengelola informasi dengan setingkat kelompok yang kecil. Nah, adapun strategi dan teknik dalam menjadi tutor yaitu 1. Perencanaan. Dalam menjadi tutor, guru perlu merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses dengan langkah yang pertama, memilih pasangan tutor atau tujuan program, yang kedua, mendesain kurikulum untuk keperluan tutor, dan yang ketiga, melatih tutor, 4. Memonitoring program guru, memantau pembelajaran, yang kelima, evaluasi. Model yang pertama, tutor kelas. Secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa. Model yang kedua yaitu siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Model yang ketiga yaitu melibatkan seorang guru. Model keempat yaitu 2 atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan TUTE. Yang kelima yaitu tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun untuk dipasangkan dan ruang sumber. Nah, apa sih itu ruang sumber? Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Penempatan ruang sumber terpisah dari ruang kelas umum. Dalam ruang sumber perlu adanya pengelolaan seperti yang ada di layar ini, yang terdapat 1-4. Adapun contoh model gambaran pembelajaran di ruang sumber. Nah, untuk itu guru ketika mengajar di ruang sumber harus mempunyai perencanaan untuk siswa.